Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Bapa di dalam surga, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan jelas dan sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan bicarakan tentang Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda di kota Nain. Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan nas Alkitab ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiara kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, kota Nain adalah satu kota kecil di selatan Danau Galilea. Jaraknya kurang lebih 15 km dari Nazaret. Nah, Tuhan Yesus datang ke kota Nain tersebut setelah ia menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di kota Kapernaum. Dalam perjalanan ini, selain dari murid-murid Tuhan Yesus, juga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mau mendengar ajaran Tuhan Yesus. Juga mereka ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ketika mereka dekat pintu gerbang kota Nain, mereka berpapasan dengan sekelompok orang yang keluar dari kota Nain itu. Mereka adalah orang yang mengantar seorang janda yang anaknya meninggal atau mati. Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa anak janda itu adalah anak tunggal, masih muda. Nah, saudara sekalian, rombongan ini sangat ramai karena Alkitab mengatakan banyak orang yang ikut mengantar jenazah anak muda ini. Kita tahu bahwa kebiasaan orang Yahudi, mereka mengantar orang meninggal atau orang mati ke pemakaman. Ada iring-iringan ibu-ibu atau perempuan yang menangis
Mereka meraung-raung untuk menangisi orang yang sudah mati itu. Dan diiringi dengan alat-alat musik. Jadi kita dapat membayangkan rombongan ini sangat ramai bersama-sama mengantar orang yang meninggal itu. Saudara sekalian, tetapi yang paling menyentuhkan hati kita adalah bahwa orang yang mati ini adalah seorang muda dan dia adalah anak tunggal dari seorang janda. Jadi saudara sekalian, kita dapat bayangkan ibunya yang sudah janda ini menangis luar biasa, saudara. Betapa sedihnya karena dia sudah kehilangan suami karena dia janda. Dan sekarang anak satu-satunya, anak tunggalnya juga meninggal, saudara. Anaknya itu masih muda, sudah meninggal. Kita dapat bayangkan ketika anaknya sakit, dia berusaha meminta pertolongan dokter atau tabib untuk menyembuhkan sakitnya. Tetapi apa boleh buat, anaknya tidak tertolong, akhirnya meninggal. Tapi saudara sekalian, kita dapat membayangkan betapa pedih hati dari janda ini. Sudah hilang suami, sekarang hilang anaknya satu-satunya lagi. Nah, ketika Tuhan Yesus berpapasan dengan rombongan ini, Tuhan Yesus datang mendekati mereka. Lalu Tuhan Yesus melihat janda ini, lalu Tuhan mengasihani dia. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan menangis." Lalu dia memerintah kepada orang yang mengusung mayat itu. Kita tahu orang Yahudi kalau orang meninggal tidak pakai peti mati. Tetapi mereka membungkusnya dengan kain dan diusung ke tempat pemakaman, jadi tidak pakai peti mati. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang muda yang sudah mati itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat Tuhan Yesus dengan kuasanya, dia memerintahkan orang yang sudah mati itu bangkit dan hidup lagi. Dan kita mencatat, seketika itu juga orang muda yang sudah mati itu duduk dan berbicara. Artinya apa? Dia bukan saja dia sudah hidup kembali, bangkit kembali, tetapi dia menjadi sembuh total dari penyakitnya. Dia bisa duduk dan dapat berkata-kata. Dan Tuhan Yesus menyerahkan anak muda ini kepada ibunya. Dapat kita bayangkan betapa girangnya ibunya ini. Ya, anaknya yang mati, yang sudah tidak ada harapan lagi. Dalam kesedihan, Tuhan Yesus datang menolong dia, membangkitkan anaknya yang sudah mati itu. Saudara sekalian, kita lihat Tuhan Yesuslah yang datang kepada ibu yang sedang menangis ini. Jadi janda ini bukan mereka datang minta Tuhan Yesus tolong. Tidak. Yesuslah yang datang menghampiri ibu ini. Jadi bukan Yesus diminta tolong, tetapi Yesus sendiri berinisiatif datang menolong ibu ini. Jadi di sini kita melihat Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang mengasihi orang-orang yang susah hati. Walaupun janda ini tidak datang minta dia membangkitkan anaknya, tetapi Tuhan Yesuslah yang datang menolong dan membangkitkan anaknya yang sudah mati itu. Jadi kita melihat Tuhan Yesus yang penuh dengan pengasihan.
Saudara sekalian, saya yakin sebelum Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini atau janda ini jangan menangis, banyak kawan-kawannya janda ini telah berkata kepada ibunya atau janda ini jangan menangis. Tetapi saudara sekalian, mereka hanya dapat menghibur dan simpati kepada ibu ini, tetapi mereka tidak dapat menolong ibu ini atau janda ini. Mereka tidak punya kuasa untuk menolong janda ini. Hati mungkin ingin menolong, tetapi apa daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Saudara sekalian, tetapi kita lihat Tuhan Yesus bukan saja berkata kepada janda ini jangan menangis, tapi Tuhan Yesus membangkitkan anaknya yang sudah mati itu, bahkan menyembuhkan penyakitnya. Anak ini bukan hanya membangkitkan dia supaya hidup kembali, tetapi memberi dia kesembuhan yang total. Saudara sekalian, kita di sini melihat Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Hidup mati di tangan Dia. Dari peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan orang muda di kota Nain ini adalah suatu gambaran kehidupan kita manusia di dalam dunia ini. Seperti janda ini sudah mati suami, kemudian mati lagi anak tunggalnya. Itu menggambarkan banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang hidup dalam dunia ini. Banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membawa penderitaan. Dan kita tidak berkuasa untuk mengelaknya, untuk menghindarinya, saudara sekalian. Ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa kita, kita tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menghindarinya seperti ibu ini. Dia begitu menderita. Sudah hilang suami, sekarang hilang anak tunggalnya. Sudah hilang sandarannya, juga hilang harapannya. Saudara sekalian, inilah gambaran kita orang yang hidup di dalam dunia ini. Banyak kesulitan, kesusahan yang menimpa kita. Kedua, kita melihat pemuda ini. Dia mati dalam usia yang sangat muda. Saya yakin ketika ayahnya sudah meninggal, maka ibunya begitu sayang kepada dia. Dan dia juga sayang ibunya. Saya yakin dia juga punya cita-cita. Kalau dia sudah dewasa, nanti kalau dia sudah berhasil, dia akan membalas budi cinta kasih ibunya. Tetapi apa daya, ketika dia lagi muda, lagi jaya, tiba-tiba dia menderita sakit dan sakitnya tidak sembuh-sembuh dan akhirnya meninggal. Saudara sekalian, mati dalam usia yang muda, mati dalam keadaan yang masih kuat, itulah suatu tragedi manusia kita hidup dalam dunia ini. Saudara sekalian, itulah pengalaman kita di dalam hidup di dunia ini. Banyak hal yang tidak menyenangkan menimpa kita. Dan kita tidak mampu mengelakkannya. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi dalam hidup kita ini. Kita hanya pasrah saja. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak saja dapat menghibur janda ini dengan kata-kata yang simpati. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk membangkitkan anaknya yang sudah mati itu. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus bukan hanya adalah seorang nabi, bukan hanya seorang guru saja,
tetapi dia adalah Tuhan yang datang dari surga menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dia penuh dengan kasih sayang. Dia penuh dengan cinta kasih kepada kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak saja dapat menyembuhkan orang yang sakit, tetapi dia juga dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Karena dia adalah hidup, kuasa hidup itu ada di tangan dia. Dia tidak saja membangkitkan orang yang sudah mati, tapi Tuhan Yesus juga dapat menyelamatkan kita dari hukuman api neraka yang kekal. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa, yang menguasai langit dan bumi, menguasai surga dan neraka. Oleh sebab itu saudara sekalian, marilah kita bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beriman kepada dia dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, dari peristiwa bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang muda di kota Nain ini, dapat kita melihat bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia punya kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pasti dia dapat menguasainya untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika Engkau ada di dunia ini, Engkau pernah membangkitkan seorang pemuda di kota Nain yang sudah mati, tetapi Engkau bangkitkan dia. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Terpujilah nama Engkau sampai selama-lamanya. Tolong kami kuatkan iman kami, setia kepada Engkau, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan berkati kita. Amin.